Setiap kita yang siap meninggikan Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Saya undang Bapak Ibu jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian kita. Kita semua percaya bahwa Yesus kita ajaib. Amin. Mari sama-sama katakan, Engkau mati bagi dunia, Yesus. Engkau bangkit kalahkan maut. Engkau naik ke surga. Engkau naik ke surga.
Tuhan, katakan takkan ku ragu, hatiku teguh dan ku memuji nama. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan, aku berseru, aku berseru. Ini iman kami, Yahweh. Nolongku, Yahweh. Takkan ku ragu, hatiku teguh dan ku memuji nama. Mari lebih keras lagi, angkat suaramu, katakan, aku berseru. Aku berseru, Kau menara, kuatku, penolongku, Yahweh. Takkan ku ragu, hatiku teguh dan ku mari sembah Dia. Berkata-kata dalam bahasa, terus berkata-kata dalam hadirat-Nya. Terus bukankah Dia sumber pertolonganmu? Bukankah Dia penyelamatmu? Mari sembahlah Yesus Kristus. Kedua tanganmu, angkat wajahmu. Jemaat Tuhan sendiri, jemaat Tuhan sendiri katakan, kau menara. Kau menara yang teguh
Terima kasih Tuhan. Nama yang berkuasa, nama yang memulihkan kami hari ini, nama yang menyembuhkan, nama yang menyelamatkan. Setiap orang yang menyeru Yahweh, dia diselamatkan, dia dimenangkan, dia disembuhkan. Terima kasih Bapak Yahweh yang kami kenal, kami sembah di dalam Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus Tuhan. Berfirmanlah, sementara kami mendengarkan firman-Mu, sesuatu yang ajaib terjadi dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Cukup untuk ya musik stay katanya. Kalau masih ada tempat, silakan boleh duduk. Ada 2 lagi boleh di sana di bawah. Oke, puji Tuhan. Saudara yang sudah divaksin siapa ya? Ada 1, masih 1 orang. Ada 2. Kok kamu bisa duluan dari saya? Oke. Anugerah ya. Jangan takut saudara kalau saudara divaksin. Tinggalkan semua ketakutan atau isu-isu dari luar sana yang berkata ada hubungannya dengan antikris, dengan apa. Sama aja dengan vaksin-vaksin yang lain. Anak kita juga akan divaksin. Cantik waktu itu divaksin, folio apa, itu sama aja. Tidak ada hubungannya dengan antikris, tidak ada hubungannya dengan kuasa kegelapan. Antikris artinya berbicara ya alergi dengan Kristus, benci dengan Kristus. Masa saudara setelah divaksin, Yesus Kristus itu siapa ya? Nah itu baru antikris. Kalau selama saudara divaksin, menyembah Yesus, bahkan saudara semakin sehat, datang beribadah, sama sekali nggak ada hubungannya dengan antikris. Kecuali saudara lupa, nggak ingat sama sekali siapa juru selamat kalian, siapa penolong kita, bahkan saudara tidak ingat siapa gembala di tempat ini, lupa alamat gereja di tempat ini, itu boleh dihindari. Masih tetap tema kita bulan ini berbicara tentang unmerited favor, perkenanan yang tak layak. Tahun 2020 kita melihat, mendengar langsung bagaimana Presiden Joko Widodo memanggil 7 staf khusus dari generasi milenial. Dan mereka ini anak-anak muda yang menjadi dampak pengaruh bagi generasi muda. Dan staf khusus ini adalah orang-orang yang bukan biasa. Mereka diperkenan presiden, presiden berkenan mengangkat mereka menjadi staf khusus di pemerintahan, membantu presiden untuk mencapai tujuan atau target presiden. Mereka ini adalah orang-orang yang memiliki skill atau kriteria yang dibutuhkan presiden saat itu. Tanpa skill, tidak ada perkenanan dari presiden. Jadi benar-benar dilihat skillnya, dilihat hidupnya, apakah pernah masuk penjara, apakah dia seorang teroris atau seorang apa-apa, kriterianya, apakah dia cocok untuk mendukung presiden, maka presiden berkenan memilih mengangkat menjadi staf khusus. Bahkan yang kita tahu, presiden, menteri termuda di Indonesia mulai zaman dulu sampai sekarang, siapa namanya? Menteri Pendidikan? Nadiem. Itu kelahirannya kalau tidak salah tahun 1984. Kalau tidak salah. Berarti kurang lebih 36 tahun. Itu menteri termuda. Tapi kriterianya jelas. Dia pemilik Gokar dan Gojek.
Jadi jelas memiliki skill, memiliki kemampuan yang dibutuhkan presiden. Itulah cara manusia berkenan. Ada kriteria yang sangat jelas. Mari kita lihat bagaimana cara Bapa Yahweh di dalam perjanjian lama berkenan kepada manusia. Siapa yang dipilih? Kalau ini sudah jelas, mereka ini orang-orang yang berbobot, orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang berkualitas. Siapa yang menjadi staf khususnya Tuhan di perjanjian lama, yang membuat target atau tujuan Tuhan itu tercapai di muka bumi ini. Mari coba kita lihat. Yang pertama adalah Abraham. Siapa Abraham? Dia penyembah berhala. Bahkan istrinya diizinkan diambil orang lain. Yang kedua adalah Yakub. Siapa Yakub? Seorang pendusta sebelum diganti namanya Israel. Musa tidak pandai berbicara. Gideon seorang penakut. Yefta, dia itu adalah anak perempuan sundal, pemimpin para penjahat di zaman itu. Daud, kerjanya Daud apa? Gembala, karyawan dia. Karyawan bapaknya, bukan pemilik domba. Yang digembalakan pun 2-3 ekor domba. Dia adalah anak yang terbuang. Yusuf, tukang kayu. Mereka ini orang-orang yang tidak jelas kriterianya untuk menjadi tanda kutip staf khususnya Bapa Yahweh di muka bumi ini. Berbeda dengan Presiden Jokowi tadi. Mari lihat di perjanjian baru. Yang pertama, ada Petrus. Seorang nelayan. Kalau saya dulu seorang petani. Tidak memiliki pendidikan. Yakobus, Yohanes demikian juga. Tidak berpendidikan. Matius, siapa Matius? Pemungut cukai. Orang yang paling dibenci atau pekerjaan yang paling dibenci di bangsa Israel, pemungut cukai. Itu pekerjaan penipu atau pekerjaan dosa besar di zaman itu. Sehingga waktu Yesus mau makan atau mau tinggal di rumah Sakeus, si pemungut cukai, orang-orang berkata, kenapa Yesus mau makan apalagi mampir di rumahnya orang berdosa? Paulus, seorang penjahat, seorang pembunuh. Timotius, anak muda yang tidak dikenal. Yang ketujuh, Petrus PN yang berdiri ini. Atau tulis sendiri nama saudara yang ketujuh yang akan dipakai Tuhan, staf khusus Tuhan di muka bumi ini. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mereka ini orang-orang yang tidak jelas kriteria Tuhan. Dari sini kita ambil kesimpulan, perkenanan manusia berdasarkan keahlian, bukti ketidakmampuan manusia bekerja sendiri dalam mencapai tujuannya. Karena Presiden Jokowi melihat dia tidak mampu mencapai tujuannya sendiri, maka dia panggil orang-orang yang ahli di bidangnya. Tujuannya ini adalah menunjukkan ketidakmampuan manusia dalam mencapai tujuan hidupnya sendiri. Sedangkan perkenanan Tuhan berdasarkan anugerah. Ini bukti bahwa Tuhan mampu mencapai tujuannya sendiri. Sehingga Tuhan tidak harus memilih orang yang ahli, orang yang berpendidikan, orang yang jenius, orang yang kaya. Karena Tuhan menunjukkan kalau kita berhasil, kalau Tuhan dapat mencapai tujuannya bukan karena bantuan manusia. Itu murni karena kuasa Tuhan yang dapat bekerja dengan sempurna. Katakan amin. Coba kita renungkan sejenak. Kenapa sih Tuhan harus memilih Rahab, perempuan sundal di Yeriko, menjadi silsilah nenek moyangnya? Setelah Rahab, lahirlah ada lagi Rut. Itu menjadi silsilah nenek moyangnya Tuhan Yesus di muka bumi. Rut ini adalah bukan orang Israel, penyembah berhala. Ujungnya menikah dengan Boas. Yang terakhir adalah, kenapa Tuhan harus memilih Yusuf
menjadi bapaknya di bumi ini. Padahal kalau Yesus mau membuat silsilah nenek moyangnya ini dari raja-raja, dari pembesar-pembesar, dari orang-orang kaya, dari orang-orang yang terkenal, dari orang-orang yang memiliki latar belakang yang baik sekali. Tapi dengan silsilah ini Yesus mau menunjukkan yang terpandang silsilahnya adalah Raja Daud. Yang terburuk silsilahnya adalah Rahab. Semua di dalam Kristus. Yang kaya, yang miskin, yang baik, yang buruk, semuanya sama di mata Tuhan dan semuanya diperkenan dan semuanya diberkati. Katakan amin. Yang membuat saya bingung adalah kenapa Yesus harus memilih Yusuf tukang kayu menjadi bapaknya. Sehingga karena bapaknya ini, status bapaknya tukang kayu ini itu menghalangi pelayanan Yesus di muka bumi. Kami kenal Yesus ini. Bapaknya adalah tinggal bersama kami di Nazaret dan bapaknya adalah tukang kayu. Nah, karena mereka mengenal status bapaknya sehingga Yesus tertolak. Sehingga Yesus disebut Yesus orang Nazaret. Itu panggilan hinaan. Itu panggilan makian. Karena Nazaret itu desa yang tidak dihormati, desa yang tidak dikenal, desa yang biasa-biasa saja. Dengan kata lain, Yesus orang biasa-biasa saja. Orang Nazaret. Seandainya Yesus memilih bapaknya di muka bumi ini, orang yang sangat berpengaruh, orang yang kaya raya, orang yang punya kesaktian, pastilah waktu Yesus melakukan mujizat, melakukan kesembuhan, orang berkata, oh iya, pantas. Bapaknya sih orang kaya, orang baik, orang yang memiliki ilmu. Sehingga akan mendukung pelayanan Yesus di muka bumi. Tujuan Yesus adalah, kalau Yesus dapat mencapai tujuannya di muka bumi ini, itu sama sekali tanpa ada bantuan manusia. Tanpa ada bantuan bapaknya, tanpa ada bantuan mamanya, tanpa ada bantuan murid-muridnya. Itu murni semua karena karya Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Jadi kalau Tuhan memilih saudara, Tuhan memilih kita, artinya Tuhan sanggup membuat saudara berhasil dengan kemampuannya. Bukan lagi dengan kemampuan saudara. Dengan melihat Ibu Vivin ya. Ibu Vivin ini sanggup ya mengikuti tuntunan-tuntunanku. Ibu Vivin ini sanggup enggak menjaga kekudusan? Sepertinya enggak sanggup. Yesus memilih Ibu Vivin bukan melihat kemampuan atau kekuatan Ibu Vivin ini sanggup enggak nanti akan mengikuti Tuhan. Bukan. Tapi kalau Tuhan memilih Ibu Vivin, Tuhan memilih saudara, artinya Tuhan sanggup menuntun saudara sampai selama-lamanya. Katakan amin. Jadi dilihat dari kemampuan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 10 dikatakan. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Paulus berkata, kalau aku giat bekerja, kalau aku giat melayani, kalau aku giat melakukan segala sesuatu, bukan karena aku lagi, tapi karena Tuhan anugerahnya yang membuatku berhasil. Saudara juga fokus kepada anugerahnya. Aku percaya rumah tanggaku pasti bahagia, pernikahanku pasti bahagia, pekerjaanku pasti berhasil, anak-anakku pasti berhasil, kami semua pasti diberkati. Bukan karena kuat gagah, tapi semua karena anugerahnya. Katakan amin. Dan anugerahnya itu tidak pernah sia-sia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yesaya berkata seperti ini. 1, 2, 3 kita baca. Beginilah Yahweh berfirman.
Selanjutnya, untuk tampillah dan mereka akan di setiap bukit gundul. Bukit gundul itu berbicara tidak ada makanan, kekeringan di sana. Tapi di dalam setiap musim apapun, mereka akan tetap mengalami penggembalaan dari Bapa Yahweh. Mereka terus mengalami kebaikan Tuhan. Sehingga apapun musimnya, engkau akan melihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Katakan amin. Ini akan terjadi pada waktu masa perkenanan. Semua ini akan terjadi pada waktu masa perkenanan itu terjadi. Jadi ayat ini masih berbentuk nubuatan, belum tergenapi. Artinya perkenanan yang dimaksud belum ada. Belum terjadi. Kapan ayat ini terjadi? Kapan ayat ini tergenapi? Mari kita baca. Ayat ini diambil oleh Rasul Paulus, ditulis di 2 Korintus. Diambil lagi, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Stop. Ini adalah ayat yang di Yesaya tadi kita baca. Sama-sama kita baca, kita ulang lagi. 1, 2, 3. Sebab dia berfirman, pada saat aku berkenan, aku telah mendengarkan engkau. Dan pada hari keselamatan, kapan hari perkenanan itu sehingga saudara didengar Tuhan? Hari perkenanan itu mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya sekaranglah saat perkenanan itu. Dan sesungguhnya sekaranglah hari. Saudara, lebih keras lagi suaranya. Dan yang terakhir, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. 1, 2, 3. Sesungguhnya sekaranglah hari. Dan sesungguhnya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sekaranglah. Katakan amin. Kapan itu sekarang? Apa buktinya kalau sekarang hari perkenanan itu? Harus ada buktinya dong. Jangan sembarangan klaim-klaim saja ya toh. Ada buktinya. Segala sesuatu itu ada buktinya. Mari kita baca buktinya. 1, 2, 3. Dia next. Di dalam Kristus dan melalui darahnya kita beroleh penebusan, yaitu penghapusan atas segala dosa sesuai dengan kekayaan anugerah Elohim. Yang terakhir, yang telah kepada kita. Dia telah menyingkapkan rahasia kehendaknya sesuai dengan perkenanan yang telah dia rancangkan di dalam Kristus Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kapan hari perkenanan itu terjadi? Hari perkenanan itu terjadi pada saat Yesus Kristus mati dan bangkit di atas kayu salib. Untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya. Setelah kebangkitan Yesus sampai hari ini saudara yang percaya kepada Yesus. Sekaranglah hari perkenanan itu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sekarang hari perkenanan itu. Semua rahasia, tidak ada lagi rahasia. Selain rahasia di kitab Wahyu. Tidak ada lagi rahasia. Karena rahasia yang sesungguhnya adalah tentang kematian Yesus Kristus. Karena tentang kematian Yesus Kristus itu sudah dinubuatkan mulai dari perjanjian lama. Bahkan mulai di Taman Eden. Waktu Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, engkau akan menginjak kepala ular itu. Dan ular itu akan meremukkan tumitmu. Dan Yesus diremukkan di atas kayu salib. Inilah rahasia yang berabad-abad yang disingkapkan.
Sehingga supaya di dalam Yesus Kristus saudara tidak lagi merasa saya tidak pantas. Saudara lihat perkenanan Tuhan. Lihat cara manusia berkenan kepada saudara. Apalagi kalau seorang orang tua mau mencari menantu laki-laki atau menantu perempuan. Kalau dia mau berkenan kepada calon menantu itu dilihat dulu. Bebet, bibit, bobot. Tanpa itu akan menjadi perselisihan, pertentangan. Tapi bagi Tuhan yang tiga itu tidak ada. Bebet, bibit, bobot tidak ada. Saudara di dalam Kristus semuanya berbobot. Katakan amin. Di dalam Kristus kita tidak bawa apa-apa. Tapi di dalam Kristus kita membawa segalanya. Katakan amin. Siapa sih Maria Magdalena? Siapa sih perempuan Samaria? Siapa yang saudara bisa sebut di dalam kitab suci yang paling terkenal, yang paling saudara idolakan? Siapa sih kira-kira yang saudara idolakan selain Yesus? Biasanya anak-anak adalah Daud. Banyak sekali kesalahan Daud. Bahkan firman Tuhan berkata, aku memilihnya dari padang belantara, dari tempat yang terpencil di mana orang tidak melihatnya, tidak memandangnya, tapi aku memilihnya, aku memanggilnya supaya kalau Daud berhasil, orang boleh tahu itu semua karena anugerah Bapa Yahweh. Saudara bisa lihat sekarang diri saudara. Saya berdoa sekarang yang berada di tempat ini di dalam nama Yesus HaMashiach. Jika Tuhan memakai saudara di dunia sekuler sana, biarlah saudara dipakai luar biasa di sana. Amen. Kalau saudara memberikan hati pelayanan, biarlah karunia-karunia kesembuhan, karunia-karunia yang lain menyertai saudara. Amen. Tanda-tanda ini menyertai kita semua, katakan amin. Amen. Tidak ada yang dapat membuat kita menjauh dari Tuhan. Kemarin saya khotbah di komunitas persekutuan doa Yahweh. Saya kupas tentang kasih karunia Tuhan. Saudara tahu mereka tanggapannya apa setelah selesai, setelah pulang? Mereka berkata, ini pewahyuan baru bagi kami Pak. Tolong datang lagi berkhotbah di tempat ini. Tetapi di tempat ini terus saudara menerimanya. Terus saudara menerimanya. Terus saudara menerimanya. Coba saudara perhatikan. Di ayat tadi, Korintus tadi. Aku bekerja. Ada orang dunia yang tidak percaya Yesus. Mencopot firman Tuhan. Dengan mencopot firman Tuhan itu dan menjadi moto hidupnya. Dia menjadi sangat terkenal. Salah satunya adalah habis gelap, terbitlah. Siapa yang buat? Itu firman Tuhan. Dan ada ayatnya. Dan cuman dicopot itu saja. Perkataan itu terkenal dikumandangkan R.A. Kartini. Orang Kristen tidak tahu kalau itu adalah firman Tuhan. Cuman copot satu ayat aja, dia terkenal. Perkataan itu sampai hari ini. Yang sekarang terakhir adalah kerja. Siapa itu? Itu di Korintus yang tadi kita baca. Aku lebih bekerja keras dari semuanya. Dengan kata lain, Jokowi berkata seperti ini. Dengan kerja. Dia sedang memberitahukan. Aku jauh lebih bekerja keras dari presiden sebelum-sebelumnya. Sama seperti Paulus, aku jauh lebih bekerja keras dari rasul-rasul yang dipilih oleh Yesus Kristus sendiri selama di muka bumi ini. Dicopot saja. Dia membuat timnya berhasil. Apalagi saudara bukan copot. Saudara diberikan utuh. Yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita.
Apakah saudara memahami firman ini? Apakah saudara mempercayai firman ini? Waktu saudara fokus kepada karya Yesus itu, seperti Paulus fokus kepada karya Yesus itu, saudara tidak akan melihat kegagalan lagi di dalam nama Yesus Kristus. Saudara tidak akan melihat lagi kerugian lagi. Bahkan dengan berani saya berkata, kalau saudara terus fokus kepada anugerahnya dipimpin Tuhan, saudara tidak akan ditipu lagi. Yang ngomong amin pernah ditipu mungkin. Saya juga pernah ditipu, saudara. Waktu masih di Bandung, waktu itu kita masih kuliah atau apalah. Mungkin pas mau wisuda di Makassar. Saya yang cari tiket para teman-teman yang lain. Ada yang telepon saya, jual tiket murah. Untung yang saya coba itu beli tiket saya sendiri. Coba kalau saya pesan semua. Setelah saya pesan, saya transfer, hilang tuh nomornya. Saya marah-marah. Mau marah sama siapa? Akhirnya saya ambil kesimpulan. Orang yang menipu saya berarti orang yang lebih pintar dari saya. Sekali lagi, orang yang menipu saya berarti orang yang lebih pintar dari saya. Jadi saya harus lebih pintar dari penipu itu supaya kita tidak bisa ditipu. Ya saudara, harus berpikiran positif. Oh berarti saya di bidang ini kurang pintar. Kalau saudara dituntun anugerah Tuhan, tidak ada lagi kerugian, kegagalan, karena Tuhan yang membuat, yang memimpin saudara untuk berhasil. Bahkan saya percaya saudara akan dipertemukan oleh Tuhan dengan orang-orang yang akan membawa saudara berjalan di dalam kemuliaan ke kemuliaan, di dalam mujizat demi mujizat. Tuhan akan mempertemukan saudara dan saya, kita semua, dengan orang yang tepat supaya saudara lebih lagi melihat mujizat Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Katakan, saya orangnya Tuhan. Saya orangnya Tuhan. Dalam nama Yesus berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari pemain musik maju ke depan. Inilah masa perkenanan. Masa perkenanan. Sehingga di masa perkenanan, mana ayatnya tadi? Di masa perkenanan kita boleh berkata kepada yang tertawan, keluarlah. Kepada yang ada dalam kegelapan, tampillah. Artinya tidak ada lagi penghakiman bagimu, tidak ada lagi penghukuman bagimu, karena ini adalah masa perkenanan. Jangan sia-siakan masa perkenanan ini, masa kasih karunia ini. Ingat, segala sesuatu itu ada masanya. Kalau hari ini masa perkenanan, hiduplah di masa perkenanan itu. Jangan hidup di masa hukum Taurat, sudah selesai masanya. Masa sekarang, masa perkenanan. Saudara bisa melihat bahwa saudara itu orang yang sangat diperkenan Tuhan. Saudara saat ini bisa melihat bahwa saudara itu orang yang sangat dikasihi Tuhan. Jangan melihat, tidak mungkin Tuhan mengasihiku, hidupku masih seperti ini. Tidak. Tuhan memilih. Kadang orang berkata seperti ini kepada saya, Pak, saya malu ke gereja. Tunggu selesai masalahku dulu, persoalanku dulu, baru saya datang ke gereja. Pak, saya tidak pantas melayani. Saya tidak pantas berdiri di mimbar. Tunggu kudus dulu saya, atau tunggu selesai dulu masalah saya. Itulah standar manusia. Standar manusia jangan pernah engkau samakan dengan standarnya Tuhan. Standarnya Tuhan, kalau Tuhan berkenan kepada seseorang, maka seseorang itu akan dipermuliakan dan berhasil. Dan kabar baiknya adalah saudara yang beribadah hari ini adalah orang-orang yang diperkenan Tuhan, yang pasti berhasil di dalam Yesus Kristus, karena Roh Kudus kuasanya yang memampukan saudara dan saya berhasil. Katakan amin.
Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Perlindunganku, Kau pembebas hidupku. Jangan kepak sayapmu, ku aman. Hanya padamu, Yesus, terang hidupku. Dalam kasih setiamu, ku aman. Mari dengan segenap hatimu katakan. Perlindunganku, Kau pembebas hidupku. Dengan kepak sayapmu, ku aman. Hanya padamu, Yesus, terang hidupku. Dalam kasih setiamu, ku aman.
mimbar ini, anakku berdoa kepada seluruh jemaatmu. Ini adalah hari perkenanan itu. Biarlah mereka terus berpindah dari kemuliaan ke kemuliaan yang jauh lebih mulia lagi. Dari anugerah ke anugerah. Mereka melihat di dalam rumah tangga mereka ada perkenanan Tuhan. Di dalam pekerjaan ada perkenanan Tuhan. Di dalam studi ada perkenanan Tuhan. Di dalam seluruh hidupnya ada perkenanan Tuhan. Kami percaya mulai hari ini kami alami sesuatu yang dahsyat dalam hidup kami. Orang melihat kami bukan lagi melihat kami, tapi melihat perkenanan Tuhan dalam hidup kami, anugerah Tuhan dalam hidup kami, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, anugerah Tuhan. Itu yang orang lain lihat dalam hidup kami, dan itu yang terjadi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Serahkan haleluya. Haleluya. Yang percaya diperkenan Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari kita samakan tepuk tangan kita. Sama-sama katakan, Engkau mati bagi dunia. Engkau bangkit kalahkan maut. Engkau naik ke surga. Kau berada di surga. Yesus, Yesus ajaib. Yesus, Yesus ajaib. Tak terbatas kuasa-Mu. Kau di atas segalanya. Yesus, Yesus ajaib. Yesus, Yesus ajaib. Kuasa-Mu dikalahkan. Kau di atas segalanya. Yesus, haleluya. Mari lebih lagi jemaat Tuhan katakan, Engkau mati bagi dunia. Engkau bangkit kalahkan maut. Sama-sama katakan, Engkau naik ke surga. Kau berada di surga. Come on everybody sing. Yesus, Yesus ajaib. Yesus, Yesus ajaib. Tak terbatas kuasa-Mu. Kau di atas segalanya. Yesus, Yesus ajaib. Yesus, Yesus ajaib. Kuasa-Mu dikalahkan. Kau di atas segalanya. Yesus, haleluya. Kau Yesus yang ajaib Tuhan. Karena itu kami mau nyanyikan. Oh, oh, Yesus, Yesus ajaib. Yesus, Yesus ajaib. Tak terbatas kuasa-Mu. Kau di atas segalanya. Yesus, Yesus ajaib. Yesus, Yesus ajaib. Kuasa-Mu dikalahkan. Kau di atas segalanya. Yesus, haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara, jangan lupa di ibadah perayaan Paskah ini adalah ibadah perayaan yang ibadah spesial. Ajaklah rekan-rekan, jangan lupa pakai dress code hitam ya. Semua yang sudah ada Jesus is the Center-nya itu boleh dipakai.
Yang tidak ada sudah nggak ada lagi ya? Oh, sudah kosong. Kemarin kita cetak berapa lusin? 6 lusin. 6 lusin kita cetak. Jadi semua yang sudah punya boleh dipakai, yang tidak punya boleh pakai baju hitam. Bukan berarti hitam itu bergabung, supaya seragam saja. Dan ada pemutaran film, bukan film dari awal sampai akhir, bukan. Karena itu pemutaran film yang dimaksud di situ nanti akan mendukung khotbah yang akan disampaikan. Karena fokusnya tentang kematian Yesus yang ajaib. Katakan amin. Terima kasih saudara yang sudah memesan hadiah, terus support, dukung program ini, karena semua keuntungannya bukan untuk yang menjual. Bahkan saudara juga bisa membantu kepada rekan-rekan saudara untuk mempromosikan. Umpamanya ada tetangga kalian mau pesan buah, mau apa, cukup diantar aja nanti. Kalau dipesan di tempat ini, di gereja ini, itu free ongkir. Kemarin ada yang tanya, Pak, sekarang hadiah kok ada ongkirnya ya? Ada ongkirnya kalau di luar gereja. Kalau pemesanannya diambil di dalam gereja, maka free ongkir. Di luar itu ada ongkirnya. Terima kasih. Dan saudara teruslah bergabung di doa fajar setiap jam 5 pagi. Jam 5 pagi kita berdoa bersama-sama. Bangun pagi langsung pujian penyembahan. Biasanya tuh bangun pagi lihat HP, lihat siapa yang telepon, yang kejar utang kah, atau ingat yang lain kah. Enggak, tapi bangun pagi langsung connect dengan Tuhan, sehingga sepanjang hari juga yang sesuatu yang berbeda, sesuatu yang ajaib terjadi dalam hidup saudara. Katakan amin. Mari angkat wajah saudara, angkat tangan saudara, mari sembah Dia. Syakata karala barala 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 Pulanglah jemaat Tuhan dengan menikmati segala berkat dari Bapa Yahweh, berlimpah-limpah kasih karunia dari Yeshua HaMashiach, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah tubuhmu,